Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemaldin Ahmad Dasya dengan nama akhir 160. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertemuan 1 hingga pertemuan ke-6, keamanan dan keselamatan kerja untuk melengkapi tugas UTS saat ini. Langsung saja. Nah, di sini ada poin pembahasan, yaitu di pertemuan pertama ada K3 yang berisikan pengertian dan ada safety briefing. Kemudian ada pertemuan kedua ada lingkungan kerja. Yang ketiga ada regulasi. Yang keempat teori domino effect dan teori gunung es. Kemudian nomor lima, pertemuan kelima adalah stakeholder dan pertemuan keenam adalah tentang hazard dan alarm. Nah, langsung saja masuk ke pertemuan pertama, yaitu pengertian dari ketiga, yaitu upaya perlindungan yang ditunjukkan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan sehat dan selamat. Tujuannya adalah mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivitas dan defisiensi produktivitas kerja. Kemudian ada prinsip-prinsip dari ketiga, yaitu pencegahan, yaitu mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian ada perlindungan untuk melindungi tenaga kerja. Kemudian ada partisipasi yang melibatkan semua pihak dalam upaya ketiga. Kemudian ada peningkatan pengembangan terus-menerus upaya ketiga. Selanjutnya ada sejarah ketiga. Sejarahnya berawal dari revolusi industri Inggris pada abad ke-18 menyebabkan kondisi kerja berbahaya, mendorong perlunya perlindungan pekerja. Di Indonesia, kesadaran ketiga dimulai pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1850. Proses legislasi terjadi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, PP nomor 50 tahun 2012 tentang syarat-syarat keselamatan kerja, dan UU Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang K3. Kemudian manfaat dari K3 yaitu yang pertama, bagi tenaga kerja, yaitu terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas. Yang manfaat dari bagi perusahaan yaitu menurunkan biaya produksi, meningkatkan citra perusahaan, dan mempermudah pemasaran produk. Dan lanjut ke pertemuan kedua, yaitu ada lingkungan kerja. Nah, di lingkungan kerja ini ada 6 lingkungan kerja, yaitu yang pertama ada kimia. Nah, di kimia ini pada lingkungan kerja dengan eksplor kimia, pekerja mungkin terpapar bahan kimia berbahaya yang dapat menyebabkan iritasi kulit, masalah pernapasan, atau bahkan kerusakan organ internal. Kemudian langkah-langkah pencegahannya termasuk penggunaan peralatan pelindungan diri, penggunaan bahan kimia yang lebih aman jika memungkinkan, dan pelatihan yang tepat tentang cara mengelola bahan kimia dengan aman. Kemudian ada dari lingkungan kerja biologi. Lingkungan kerja yang melibatkan exposure terhadap mikroorganisme patogenik seperti bakteri atau virus dapat meningkatkan risiko infeksi dan penyakit. Pencegahan melibatkan praktik sanitasi yang baik, vaksinasi jika diperlukan, dan penggunaan peralatan pelindung diri saat berinteraksi dengan bahan biologis berbahaya. Kemudian ada lingkungan kerja fisik dan ergonomis, yaitu faktor-faktor fisik seperti kebisingan, pencahayaan, getaran, dan radiasi dapat memiliki dampak negatif terhadap kesehatan dan kenyamanan kerja. Langkah-langkah ergonomis seperti pengaturan tempat kerja yang sesuai, penggunaan peralatan perlindungan diri, dan jadwal istirahat yang teratur dapat membantu mengurangi risiko terhadap kondisi kesehatan yang memburuk. Kemudian ada lingkungan kerja psikologis, yaitu ada stres, kelelahan, dan tekanan psikologis dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik pekerja. Manajemen stres, dukungan psikologis, dan promosi keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi dapat membantu menjaga kesehatan mental dan produktivitas pekerja. Kemudian ada ketiga, saat bekerja dengan komputer. Nah, pekerja yang menggunakan komputer secara terus-menerus berisiko mengalami masalah kesehatan seperti sindrom mata komputer, gangguan muskuloskeletal, dan stres mental. Pemakaian peralatan yang ergonomis, istirahat reguler, dan latihan postur yang dapat membantu mencegah keluhan fisik dan memastikan kenyamanan saat bekerja dengan komputer. Kemudian yang terakhir adalah ketiga, saat merakit komputer. Nah, proses merakit komputer melibatkan risiko cedera fisik seperti luka tusukan atau terkilir. Penggunaan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan kacamata pelindung, serta pelatihan tentang prosedur merakit yang aman diperlukan untuk mencegah kecelakaan selama proses merakit.
komputer. Kemudian masuk ke pertemuan ketiga yaitu regulasi. Nah, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang menyebutkan tentang keselamatan kerja. Lingkup keselamatan kerja meliputi segala tempat kerja baik di darat, air maupun udara yang berada dalam wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Kemudian ada prinsip-prinsip pencegahan kecelakaan. Yang pertama ada identifikasi risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, kemudian ada pelatihan dan kesadaran dari evaluasi risiko tersebut, kemudian pengawasan dan audit, kemudian ada komitmen dalam manajemen perusahaan tersebut dan investigasi dan pembelajaran dari kecelakaan. Nah, semua regulasi dan undang-undang tersebut berperan penting dalam menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja serta mendorong perusahaan untuk mengimplementasikan praktik-praktik K3 yang baik di lingkungan kerja mereka. Kemudian masuk ke pertemuan selanjutnya yaitu ada stakeholder. Nah, stakeholder ini ada dosen, asisten laboratorium, dan laboratorium. Nah, fungsinya peran dari dosen adalah sebagai pemimpin dalam sebuah kelas praktikum di laboratorium. Dosen memiliki peranan penting untuk mendorong mahasiswa memiliki kesadaran akan potensi bahaya di laboratorium dan mendukung perilaku K3. Tugas dosen di praktikum adalah mendesain kurikulum, memberikan pengajaran, membantu memberikan pengajaran, menjaga lingkungan yang aman, dan mengawasi mahasiswa. Kemudian ada asisten laboratorium yang berperan sebagai memastikan keselamatan, mengoperasikan peralatan, membantu mahasiswa, menjaga lingkungan yang bersih, menjaga inventaris laboratorium, dan membantu kelancaran praktikum. Kemudian ada di laboratorium itu sendiri, yaitu laboratorium sebagai lingkungan kerja yang harus mematuhi standar K3 yang ditetapkan oleh kepala laboratorium, dosen, dan teknisi. Hal ini meliputi penggunaan peralatan pelindung diri, penerapan prosedur keselamatan, dan pelaporan kecelakaan atau insiden ketiga. Seluruh staf laboratorium juga harus berpartisipasi dalam pelatihan ketiga dan berkontribusi dalam menjaga lingkungan kerja yang aman dan sehat. Kemudian ada kepala laboratorium. Nah, sebagai pemimpin di laboratorium, kepala laboratorium bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan di laboratorium berjalan sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan. Mereka harus mengawasi apa namanya penerapan prosedur keselamatan, menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan praktik ketiga, serta memberikan arahan dukungan kepada staf laboratorium dalam upaya menjaga lingkungan kerja yang aman dan sehat. Kemudian ada ada teknisi yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan perbaikan peralatan di laboratorium. Mereka harus memastikan bahwa peralatan berfungsi dengan baik, aman digunakan oleh semua pengguna laboratorium. Teknisi juga berperan dalam mengidentifikasi risiko potensial dan memberikan saran tentang tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjaga keselamatan di laboratorium. Kemudian lanjut ke pertemuan 4 yaitu ada teori domino effect. Yaitu pengertian dari teori ini menggambarkan bagaimana satu peristiwa kecil dapat menimbulkan serangkaian peristiwa lainnya secara berurutan. Ini teori Heinrich mengemukakan bahwa kecelakaan terjadi dari rangkaian kejadian dari 5 faktor, yaitu ada lingkungan, kesalahan manusia, tindakan tidak aman, kecelakaan, dan cedera atau kerugian. Faktor dalam teori Heinrich adalah satu, kemungkinan sosial atau keturunan, kesalahan manusia, tindakan tidak aman, bahaya mekanis dan fisik, kecelakaan dan cedera. Dampak positif dari teori domino effect ini adalah memicu perubahan positif, penyelesaian masalah efisien dan pengembangan keterampilan tim. Negatifnya adalah dapat menyebabkan eskalasi negatif yang sulit dikendalikan. Kemudian ada teori gunung es, yaitu pengertiannya adalah menggambarkan bahwa sebagian besar masalah tersembunyi di bawah permukaan, sementara hanya sebagian kecil yang dapat diamati. Struktur seperti piramida terlihat seperti di permukaan dan bagian besar tersembunyi di bawah. Dampak dari teori gunung es ini adalah dampak positifnya relevan dalam berbagai disiplin ilmu, memperkuat empati dan keterampilan komunikasi, menyoroti kedalaman emosi dan motivasi. Negatifnya adalah informasi tersembunyi yang sulit diakses dan kesulitan mengukur
tidak selalu terbukti. Kemudian ke pertemuan kelima yaitu ada hazard dan alarm. Nah, di hazard ini bahaya adalah sumber atau situasi yang berpotensi menyebabkan cedera, sakit, kerusakan properti atau lingkungan. Penggunaan label bahaya dalam tingkat bahaya dalam hazard mapping dengan kode warna untuk jenis bahaya dan kategori tingkat bahayanya. Jenis hazardnya adalah mekanis mesin potong, mesin mesin pengepakan, ada listrik, hubungan singkat kebakaran dan sengatan listrik, ada fisik, kebisingan, getaran mekanis, temperatur ekstrim, radiasi, dan biologis ada virus, bakteri, jamur, protozoa. Kemudian di kimia ada bahan kimia berbahaya seperti timbal, H2SO4, dan karbon monoksida. Kemudian di alarm adalah tingkat risiko terendah yang masuk akal dan dapat diterapkan dengan relatif mudah. Melibatkan identifikasi bahaya, evaluasi rasio, menerapkan langkah pengurangan risiko, dan dokumentasi bahwa risiko telah dikurangi ke tingkat alarm. Penerapan prinsip alarm adalah identifikasi bahaya dan risiko menggunakan metode seperti HAZOP dan FMEA. Kemudian kedua adalah evaluasi risiko membandingkan dengan kriteria atau standar yang dapat diterima. Yang ketiga adalah langkah pengurangan risiko yaitu secara teknikal, organisasional, atau prosedural yang proporsional dengan tingkat risiko. Yang keempat ada dokumentasi alarm yang menunjukkan bahwa risiko telah dikurangi sesuai standar. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi sabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.